Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Tunjukkan pesona, kecerdasan, kepedulian, dan dedikasimu dalam mempromosikan pariwisata Indonesia melalui ajang Putri Pariwisata Indonesia 2026 dengan tema Sustainable Tourism. Ini bukan sekedar kompetisi, tetapi wadah bagi perempuan muda Indonesia untuk menjadi duta yang menginspirasi, melestarikan budaya, serta menggaungkan pariwisata berkelanjutan ke tingkat nasional maupun internasional. Daftar sekarang di link bit.ly/ppi 2026. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp official Eljon Pageants 088 8606 1888 atau 089 523 268 053. Mari wujudkan mimpi, bawa suara daerahmu, dan menjadi bagian dari generasi yang mencintai Indonesia melalui pariwisata yang berkelanjutan. Jadilah Putri Pariwisata Indonesia selanjutnya. Setiap tempat punya cerita. Mengeksplorasi tempat bersejarah, menggali kisah, dan menelusuri setiap peninggalan peradaban dari masa ke masa. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sakti Tarasa, Bukan ya? Bukan ya. Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Pakungwati. Masjid Agung Pakungwati. Patungwati ya, teman-teman. Saksikan perjalanan yang membuka mata. Jejak Kisah, Sabtu 16.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Eljon TV. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View, POV sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita, setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini, di POV bersama saya, Francisca Rati. Dan Point of View kali ini kita akan membahas ironi sunset media. Digempur algoritma, jurnalisme diambang senjakala. Sebelumnya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Industri media masa kini sedang menyaksikan runtuhnya peradaban bisnis jurnalisme. Istilah sunset industry yang dahulu dianggap sebagai spekulasi akademis, kini berubah menjadi realitas yang pahit. Faktanya, sejarah selalu berulang dengan pola yang sama. Lompatan inovasi kerap menyisakan korban modernitas bagi yang gagal membaca zaman. Televisi konvensional yang selama puluhan tahun menikmati hegemoni belanja iklan terbesar, kini terpojok di sudut ring. Belanja iklan secara masif berpindah ke media sosial dan platform digital global. Menurut catatan Dewan Pers, migrasi anggaran promosi ini telah memicu badai pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang menerpa hampir seluruh stasiun televisi swasta nasional sepanjang periode 2024 hingga pertengahan 2026. Tak lagi sekedar efisiensi jangka pendek, kondisi ini menjadi indikator runtuhnya pondasi bisnis jurnalisme konvensional. Sepanjang periode 2023 hingga 2024, Dewan Pers mencatat sedikitnya 1.200 pekerja media terpaksa diberhentikan oleh manajemen masing-masing korporasi. Periode 2024 hingga Juli 2025, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia mendokumentasikan lonjakan kasus di mana lebih dari 800 pekerja media mengalami PHK langsung. Hingga Juni 2026, kumulasi angka pekerja media yang terdampak pemangkasan struktural terus merangkak naik hingga mencapai ribuan orang secara nasional. Seiring dengan makin tingginya ketidakpastian stabilitas finansial ruang redaksi. Langkah pahit pengurangan karyawan ini telah dieksekusi oleh hampir semua kelompok media besar di Indonesia. Sektor media penyiaran televisi dan penerbitan cetak dinobatkan sebagai industri media yang mengalami kerusakan terparah.
ketika publik tidak lagi secara aktif mengunjungi beranda situs berita resmi dan beralih menggunakan media sosial sebagai pintu masuk utama mencari informasi, fondasi industri cyber berubah secara fundamental. Lanskap media digital Indonesia kini diwarnai oleh kehadiran jutaan pembuat konten dan model media baru yang disebut sebagai homeless media atau media tanpa rumah. Kesenjangan finansial di ruang redaksi pun kian menganga lebar. Di tengah himpitan ekonomi, kehadiran teknologi kecerdasan buatan melahirkan hegemoni baru bagi jurnalis. Teknologi AI telah merambah seluruh alur kerja jurnalisme. Berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Suara.com bersama AMSI pada 150 media lokal di 30 provinsi, menunjukkan bahwa sekitar 44% media lokal telah mengadopsi AI dalam sistem operasionalnya. Dan 39 jurnalis memanfaatkan AI untuk menunjang kerja harian. Kendati demikian, adopsi AI di ruang redaksi menghadirkan ancaman nyata terhadap kredibilitas dan nilai fundamental jurnalisme masa kini. Penggunaan AI generatif yang tidak tepat sangat rentan menimbulkan halusinasi fakta, bias algoritmik, hingga kebocoran data pribadi. Pada akhirnya, senjakala media tradisional adalah sebuah keniscayaan sejarah. Namun, jurnalisme akan tetap hidup dan menemukan bentuk barunya di ruang digital. Perusahaan media yang berhasil lolos dari jurang kehancuran adalah berani berubah, melakukan restrukturisasi, serta mengintegrasikan inovasi teknologi dengan tetap menjaga komitmen teguh terhadap etika, kedaulatan regulasi, dan kebenaran informasi. Tim Liputan, Eljon Media, melaporkan. POV Sudut Pandang Kita. Ironi Sunset Media untuk membahasnya sudah hadir bersama kami jurnalis senior dan juga founder Tutur Media Digital Don Bosco Slamun. Halo Bang Halo Don. Rati, lama tidak berjumpa. Iya nih, salaman dulu kayaknya. Dingin loh tangan saya nih. Iya terasa. Ini suhu saya nih mau Gimana ditanya-tanya. ceritanya? Kita hari ini khusus ya, spesial ingin tahu sudut pandang POV seorang jurnalis senior Don Bosco Slamun. Tentang? Itu dia. Yang menjadi tema kita kali ini kan ironi Sunset Media. Nah, Bang Don sudah lama sekali malang melintang di era jurnalisme Sudah ini. 40 tahun. 40 tahun, bayangin. Dengan 12 tahun dicetak. 12 tahun pertama dicetak dulu ya. Dicetak. Nah, kalau melihat perkembangan saat ini kan berarti sudah melewati berbagai fase ini. Betul. Benar nggak sih kita memang sudah menuju fase Sunset Media? Yang sunset itu platform atau device di mana kita menikmati konten media. Tetapi jurnalisme never dies. Jadi intinya semua karya jurnalistik itu atau jurnalisme itu tidak akan pernah mati, tetapi platform untuk menikmati karya jurnalistik itu berubah. Berubah-ubah. Kalau dulu kan ada cerita, kita kalau dulu cari berita ketika masa cetak, orang harus keluar rumah cari koran atau cari media cetaknya. Lalu kemudian dia masuk baca. Ketika era televisi hadir, orang masuk ke rumah nonton TV untuk mencari informasi. Jadi dari keluar rumah masuk rumah. Di era digital, orang tidak perlu. Jadi anytime, anywhere dia bisa menikmati informasi gitu. Jadi itu yang berubah sebetulnya karena digital, maka orang bisa menikmati itu lewat smartphone, kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja. Itu yang berubah sebetulnya. Dan itu yang kemudian platform itu yang sunset. Platform lama itu yang namanya cetak itu sudah tinggal 1-2. Kalau di Indonesia ini tidak banyak lagi gitu. Lalu di seluruh dunia juga kira-kira begitu. Orang kemudian beralih ke platform digital. Jadi orang kemudian membaca informasi cetak itu ke online atau digital gitu versinya. Toh kontennya juga tetap sama. Tentu ada perubahan cara menyajikannya karena menyajikan dengan cara kita membaca begini lalu kemudian dengan melihat di sini itu sesuatu yang berbeda begitu.
Kemudian kalau kita lihat orang berubah ketika menonton televisi. Jadi ini ada begini, kalau lihat perkembangan media itu begini. Ada first screen. Kalau TV, first screen itu orang nonton TV di rumah. Kemudian second screen, orang nonton TV di rumah dan internet. Lalu kemudian third screen, itu nonton di mana saja dan kapan saja. Itu yang berkembang. Dan ketika ini platformnya berkembang, otomatis cara-cara lama dan platform lama itu berlalu. Tidak dipakai orang, bahkan turun, bahkan sudah berubah begitu. Itu yang terjadi sebetulnya. Kalau kita ikuti perkembangannya, masih. Karena begini, kalau kita ini ada John Naisbitt bilang banyak yang berubah sebetulnya, tapi substansinya sama. Pertanian itu berubah dari cara bekerja pakai tenaga nyangkul, pakai mesin. Tapi substansinya adalah tetap menggali dari alam, menanam, lalu kemudian memelihara, lalu kemudian memetik hasil. Itu yang berubah itu adalah alat-alat cara para petani untuk mendapatkan hasil. Begitu juga dengan jurnalisme atau kemudian begitu juga dengan media. Gitu. Kalau misalnya melihat ini kan, itu fasenya udah banyak sekali yang dilewati. Sudah banyak sekali. Dulu zamannya cetak. Betul. Akhirnya tersisih tuh, terkikis lah ya. Orang akhirnya beralih ke TV, broadcast. Betul. Nah, sekarang nih broadcasting, TV, free to air khususnya, tiba-tiba masuklah gempuran digitalisasi. Betul. Apakah artinya TV free to air ini akan juga ikut terkikis kayak ya media cetak? Ya, otomatis penontonnya berkurang karena platformnya sudah berubah. Orang cara menontonnya itu sudah berubah. Kalau kita lihat data, penonton TV itu kan berkurang. Misalnya dari 70% penduduk kita itu dulu memperoleh informasi lewat televisi, sekarang sudah jauh menurun. Tinggal berapa? Dari zaman emasnya televisi, orang rata-rata menonton 4-7 jam televisi. Sekarang mungkin cuma rata-rata 1 jam 1 hari, bahkan mungkin kurang. Jadi itu kenapa? Karena platform itu sudah tersedia di sini semua. Jadi otomatis gitu. Tetapi dia tidak pernah mati. Content is the king. Konten itu tetap ada, konten itu tetap hidup. Mungkin bedanya adalah ketika platform televisi modify konten atau cara mendeliver itu beda dengan ketika di digital. Itu saja. Tetapi substansinya itu nggak banyak berubah sebetulnya. Nah, kalau orang bilang orang tidak menonton televisi lagi, maksudnya tidak menonton televisi di rumah. Kalau orang bilang tidak menonton televisi lagi, maksudnya orang bisa cari konten di mana saja, kapan saja. Dan sekarang juga kita tahu konten sudah sangat banyak. Everyone can be a journalist in digital age. Betul. Jadi setiap orang sudah bisa jadi jurnalis pada era digital. Maka kalau kita lihat antara media mainstream sama media digital itu sudah ada semacam hubungan timbal balik saling mempengaruhi. Ratih kalau mau mencari konten yang bagus, lihat dulu di media digital. Untuk dikembangkan di media mainstream. Tetapi kemudian kalau mau cari mana yang konten yang bisa dipercaya, orang akan lihat dulu, ini kok viral, tapi benar nggak? Ada nggak di media mainstream? Kalau tidak ada, ini bisa jadi ini hoax. Kira-kira gitu, orang saling cek dan recheck untuk kemudian menemukan kebenaran. Itu bagi mereka yang serius ya, penikmat media yang serius. Kalau mereka tidak serius, ya udah apa saja dia telan gitu, termasuk hoax yang sekarang merajalela di usia di era digital ini. Nah, sebenarnya kan itu yang jadi salah satu concern juga ya saat ini. Jurnalisme digempur algoritma. Betul, itu yang terjadi. Dulu kompetitornya ibaratnya mungkin masih sesama institusi. Itu betul. Sekarang orang algoritma. dulu lihat layar ke layar atau lihat halaman ke halaman, lihat koran satu koran ini, lihat kompetitor gitu. Tapi sekarang semua bisa dilihat lewat. Sekarang udah nggak ketahuan siapa kompetitor kita sebenarnya. Kita tidak tahu, tapi kemudian algoritma itu sering memandu kita untuk ini layak ditonton sama banyak orang apa enggak gitu. Orang-orang milihnya soal ini kalau yang isu ini kalau dilihat
ini bagus ini gitu, bisa ditonton oleh banyak orang gitu. Karena kalau views itu kan berarti kadang-kadang berarti uang kan? Iya, itu sih Kira-kira sebenarnya. gitu. Ujung-ujungnya kan pasti ke bisnis juga kan. Betul. Tapi kalau misalnya kita bicara soal algoritma tadi, nah ibaratnya kan berarti konten atau isi jurnalisme kita sekarang diaturnya sama algoritma dong. Ya itu problem yang kemudian kita sebagai orang seperti saya, sebagai wartawan yang sudah lama gitu, itu mempersoalkan itu sebetulnya. Tetapi kan zaman ini kita tidak bisa elakkan. Ada algoritma, tapi orang seperti kita tinggal oke lah ini betul gitu, tapi kemudian values-nya apa gitu. Orang harus bukan betul tidak bisa tergantung pada algoritma saja, tapi ada values, ada credibility, ada integrity, ada akurasi, ada trustability gitu untuk kemudian kita kasih itu ke publik. Karena ujung-ujung dari semua itu mungkin sekarang viral, tetapi kalau itu tidak bisa dipercaya itu juga repot. Ketika kita bicara bermedia, itu sebetulnya yang paling ujung dari semua itu adalah soal kepercayaan. Itu sama seperti kalau saya bicara dengan Rati, saya harus bisa dipercaya atau saya bisa mempercayai Rati. Kalau saya tidak percaya, saya tidak perlu dengar gitu. Tetapi ujung-ujungnya memang tampak pekerjaan-pekerjaan untuk mendapatkan kepercayaan itu kadang-kadang terlihat pandir gitu. You know pandir itu kayak bodoh, terlalu lugu gitu. Tetapi pada akhirnya orang butuh itu. Pada akhirnya orang butuh. Sebegitu tidak terhitungnya informasi yang kita serap, tapi pada akhirnya jurnalisme itu selalu mengacu pada you bisa dipercaya apa enggak. Karena kalau kepercayaan itu ada, orang akan tahu mengukur itu kepercayaan. Jadi bukan saja algoritma itu adalah uang, tapi juga kredibilitas, integritas, dan tingkat kepercayaan itu adalah juga uang pada akhirnya. Nah, bagaimana tapi di tengah ini paham saya ya. Iya. Tapi menariknya ini kan di saat ini generasi yang saat ini nih ya. Mungkin kita langsung aja bicara Gen Z mungkin ya. Bahkan Gen Z sudah Gen Z akan ada Gen Alpha. Betul. Yang memang hidupnya sangat-sangat gadget minded gitu kan, sangat-sangat social media minded. Bagaimana menanamkan nih loh berita yang kredibel itu seperti ini, sementara mereka setiap hari bangun tidur aja kayaknya nafasnya. Iya, saya juga tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi kalau saya 10 kali mendapatkan informasi yang saya tidak bisa percaya, pasti saya sudah berpikir gitu. Oh ternyata begini ya. Paling tidak generasi yang membaca itu mulai paham. Oh tidak semua kita bisa percaya. Kalau tidak semua kita percaya, lalu kemudian mana jenis informasi yang bisa dipercaya? Itu cepat atau lambat orang akan mencari begitu. Mungkin pertama tidak banyak, lalu kemudian akan makin banyak. Orang akan terliterasi dengan sendirinya, atau mungkin ada upaya-upaya literasi untuk membuat itu mengembalikan publik pada menikmati hasil jurnalisme yang layak dipercaya. Jadi intinya begini, kalau 10-20 kali kita merasa bahwa ini saya ragukan kebenarannya atau ternyata saya tertipu dengan informasi, mestinya orang akan dengan sendirinya mencari yang benar mana. Itu sekarang yang filtering sendiri berarti ya? Ya, kalau makin terdidik orang kan makin terfilter cara dia berpikir dan cara dia mencari informasi. Orang akan jalan secara alamiah atau proses non alamiah bisa kembali ke situ. Walaupun itu susah, tetapi ya gimana? Kalau kita mau mencari sesuatu yang layak dipercaya, kan orang kemudian cek recheck. Sama seperti kita sekarang pakai AI, ChatGPT. Oh, saya butuh data ini gitu. Ya, sementara orang percaya bahwa AI itu sangat bisa dipercaya. Gitu tetapi kan orang juga lihat apa benar begini. Selalu ada reserve untuk mencari yang benar, mencari yang valid, mencari yang bisa kita pegang dan bisa kita percaya gitu. Walaupun susah mendapatkan itu karena informasi itu kan sudah borderless. Udah terlalu masif ya, banjir. Kayak ada sampah yang mengalir begitu deras. Maka sekarang ada orang, dan kalau sampah begitu deras mengalir atau informasi begitu deras,
mengalir, otak kita juga kan nggak sanggup menampung sebetulnya. Dan ada keinginan untuk, wah, rasanya ini terlalu berat, terlalu informasi itu banyak lemaknya, lemaknya, lalu orang mulai berpikir tentang diet informasi. Orang sudah mulai, kita harus diet informasi. Kalau kamu tidak mau pusing terlalu banyak karena informasi yang hingar-bingar yang menyerang otak kita dan menyerang kehidupan kita. Sekarang orang mulai berpikir untuk diet informasi. Orang seperti saya sudah begitu. Perlu diet informasi. Karena kemudian kita tahu, ketika baca ini, kita tahu ini secara metodologi saja dia sampai menyampaikan begini, mestinya ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi kan kalau kita kan, karena kita sudah sophisticated memahami pekerjaan ini, kalau mereka tidak paham kan, itu dia. Itu repot. Berarti apakah dengan adanya kondisi dan fenomena seperti itu, media yang sudah tahu niche-nya, sudah mengkerucutkan niche-nya, itu akan menjadi media yang akan bertahan? Tapi tahan dulu Bang Don, sabar dulu. Jangan langsung dijawab karena sahabat Eljon tetaplah bersama kami. POV akan segera kembali. POV Sudut Pandang Kita Didukung oleh